Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imam al-khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin as-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Kita lanjutkan dengan hadis nomor 6013. Nomor hadis 6013 diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini disebut dan hadis qudsi. Salah satu, ada 3 jenis manusia. Salah satu itu artinya 3. Di tanwin itu menunjukkan ada kalimat yang dibuang. Kalimatnya mudhof ilaih. Maka tanwin itu disebut dengan tanwin iwal, pengganti mudhof ilaih. Artinya salah satu minan nas, 3 jenis dari manusia. Ana khosmuhum, saya yang akan menuntut mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Saya yang akan menuntut mereka pada hari kiamat. Jadi di hari kiamat ada pengadilan, yaitu makhluk dengan makhluk, manusia dengan hewan, hewan dengan manusia, manusia dengan manusia, hewan dengan hewan. Allah yang ngadilin, Allah yang memutuskan hukum. Tapi yang 3 orang ini, dia tidak dituntut oleh manusia, tapi dia akan dituntut langsung oleh Allah. Kalau Allah yang sudah nuntut langsung, kalau hakim sudah memvonis langsung, maka tidak ada jalan untuk selamat. Pertama, rajulun aqtabi thumma ghadar, seseorang yang memberikan jaminan keamanan dengan namaku, kemudian dia curang, kemudian dia menipu. Demi Allah, datanglah, kamu aman. Datanglah buat perundingan, ternyata dikhianati. Syukur-syukur Belanda waktu itu tidak menggunakan nama Allah ketika menangkap pejuang-pejuang kemerdekaan. Berunding, pas berunding ditangkap. Nah, ini yang menggunakan nama Allah. Maka di dalam Islam, kalau kita sudah memberikan jaminan keamanan, maka tidak ada sesiapapun yang mengganggu orang yang diberikan keamanan tersebut. Ketika Fathul Makkah, ada salah seorang dilindungi oleh Sayyidatina Asma, oleh Sayyidatina Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha. Beliau itu adalah kakak perempuannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Sayyidatina Ummu Hani, orang itu sudah saya berikan jaminan keamanan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang itu tetap saya bunuh.
karena dia sudah kelewat batas dulu waktu jahiliyah. Kata Sayyidatina Ummu Hani, orang tu sudah berikan keamanan. Sayyidina Ali ngotot membunuh. Datanglah Sayyidatina Ummu Hani kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku telah memberikan jaminan keamanan kepada si fulan, tapi anaknya Abu Thalib itu pengen membunuhnya. Dia bilang anak Abu Thalib, pada adiknya sendiri, karena jengkel. Maka Nabi SAW bersabda, siapa saja yang sudah diberikan jaminan keamanan oleh wanita, oleh laki-laki, oleh orang tua, oleh orang merdeka, oleh budak sahaya, sekalipun itu mendapatkan pelindungan keamanan yang sama. Termasuk Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habasyi radhiyallahu ta'ala anhu memberikan jaminan keamanan kepada orang kampung beliau, yaitu Sayyidina Wahsy sebelum masuk Islam. Ketika Makkah sudah ditaklukkan, musuh-musuh Islam sudah menyelamatkan diri. Ada yang mau pergi belayar, ada yang pergi ke tepi laut menyesali perbuatannya. Nah, termasuk Sayyidina Wahsy itu mau kabur. Didatangilah oleh Sayyidina Bilal, aman, kamu saya berikan jaminan keamanan, dibawalah bertemu dengan Nabi untuk mengikrarkan keislamannya. Itu maksudnya Aqtabi, memberikan jaminan keamanan dengan nama Allah, dengan nama Rasul. Kemudian orang itu menyerah, pas menyerah kita bunuh. Maka orang yang membunuh orang yang mendapatkan jaminan keamanan itu akan dituntut oleh Allah di akhirat kelak. Termasuk orang-orang yang membunuh turis-turis yang sudah masuk ke sebuah negara atas jaminan keamanan dari negara tersebut, maka tidak boleh diganggu. Nah, kalaupun dia membuat kerusakan di sini, maka diusulkan kepada pemerintah untuk tidak memberi izin kalau dia buat kerusakan. Yang kedua, rajulun ba'a hurran, seseorang yang menjual orang merdeka. Fa'akala thamanahu, maka dia memakan harga penjualannya, yaitu para agen-agen TKI yang mengantarkan TKI dengan alasan memberikan pekerjaan, tapi gaji enggak pernah dibayar, majikannya tidak pernah membayar, karena akad mereka itu dengan agennya adalah dijual. Sementara yang bekerja enggak tahu. Nah, agen ini akan dituntut nanti oleh Allah karena dia telah menjual orang merdeka. Yang ketiga, rajulun istajara ajiran, seseorang yang menyewa pekerja. Rajulun, seseorang istajara, dia telah menyewa ajiran, seorang pekerja, fastaufa min, lalu memenuhi ia pekerja darinya seseorang. Maknanya pekerja telah menunaikan pekerjaannya, walam yu'tihi ajrahu, dan dia tidak memberikan akannya si pekerja dengan upahnya. Nah, bos yang mempekerjakan anak buah, selesai pekerjaan dia lari, maka akan dituntut oleh Allah di akhirat kelak. Nah, 3 perusahaan-perusahaan, apapun sifatnya, baik individu ke perusahaan, yang mempekerjakan seorang pekerja, pekerjaan selesai, uang tidak dibayar. Itu 3 orang yang akan dituntut langsung oleh Allah di akhirat kelak. Hadis sahih azan, insyaallah. Muhammadin al-wasilah al-qadilah al-syarafah al-jalatul aliyah al-rafiyah wa asal maqam mahmud alladhi wa'adna. Allahumma yassir umurana wa muslimin wa yassirul muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis qudsi berikutnya, qala Allah Ta'ala,
syatamani telah mencaci akan aku ibnu Adam oleh manusia, wama yang bagi dan tidak pantas, tidak wajar lahu baginya manusia an yastumani bahwa ia mencaci aku. Enggak layak manusia itu mencaci aku, tapi dia caci aku. Maka antum yang belajar kitab, lihat syatama yastumu, karena fi'il sulasi mujarad itu susah nyari timbangannya. Dia samai, bukan kiasi. Satama yastumu, satama yastamu. Nah, diingat nih di hadis, karena di hadis barisnya satama yastumu. Nanti baca kitab, nah ingat. Apalagi yang sudah selesai Quran, itu banyak itu kalimat-kalimat dalam 30 juz Quran itu sudah membantu untuk baca kitab. Jadi perbendaharaan bahasa antum 30 juz. Wa kadzdzabani, dan ia telah mendustai aku. Kadzdzaba yukadzibu, ini kiasi, ini nggak perlu lihat di kitab. Asal fa'ala yufa'ilu, pasti itu, nggak ada yang lain. Kadzdzaba yukadzibu, itu enaknya kiasi, dia pakai tolak ukur yang pasti. Nah, wa kadzdzabani, dan dia membohongi aku, dia mendustai aku. Wa ma yambaghi, dan tidak pantas lahu baginya seseorang, baginya manusia, ayyukadzibani, bahwa dia mendustai aku, bahwa dia membohongi aku. Itu hadis masih geremang-remang. Apa maksudnya membohongi Allah? Apa maksudnya mendustai Allah? Dijelaskan, amma syatmuhu, adapun mencacinya manusia, adapun mencacinya manusia, iyaya akan aku, faqauluhu, maka maksudnya adalah kata-katanya manusia. Kata-katanya manusia, apa kata mereka? Innali waladan, sesungguhnya bagi aku ada anak. Nah, mengatakan Allah punya anak berarti mendustai Allah. Yahudi itu termasuk umat yang mendustai Allah, karena mereka berkeyakinan Nabi Uzair anak Allah. Nasrani itu juga orang mendustai Allah, karena mereka punya keyakinan Nabi Isa anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Itu kalau dalam baca ayat seperti itu enggak boleh suara dikencangin. Nah, diturunin suara. Kalau sifatnya syirik, kata-kata syirik, bacanya suara pelan. Baik bertentangan dengan iramanya atau tidak. Nah, iramanya pas irama tinggi. Irama apa itu? Irama ros misalnya. Bayati, sikal, nggak tahu lah. Tanya sama Abdul Aziz. Nah, wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah, nendain suara. Nah, di hadis ini juga sama. Faqauluhu, perkataannya manusia, apa kata mereka? Innali waladan, sesungguhnya bagiku ada anak. Wa anallah, aku adalah Allah subhanahu wa ta'ala, al-ahadus somad, yang maha esa, tempat meminta. As-somad, tempat meminta.
tempat mengadukan keinginan, tempat mengadukan hajat, itu namanya somad. Lam alid wa lam ulad. Nah, biasa kan lam yalid lam yulad. Ini kok lam alid lam ulad. Ini maksudnya mutakalim, Allah yang ngomong. Lam alidu, aku tidak melahirkan. Aku tidak melahirkan, artinya aku enggak punya anak. Walam ulad, aku tidak dilahirkan. Nah, itu bahasa yang bagusnya. Aku tidak beranak, aku tidak diperanakkan. Itu kayak ternak jadinya. Nah, lam alid, aku tidak melahirkan. Walam ulad, dan aku tidak dilahirkan. Aku tidak punya anak, aku tidak punya orang tua. Dan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada awal bagi keberadaannya. Kapan adanya Allah? Nah, kapan Allah itu ada? Tidak ada bahasa kapan. Karena Allah itu ada yang awalnya tidak ada, diawali oleh ketidakadaan. Nah, Timur Tauhid. Allah itu ada yang awal keberadaannya tidak diawali oleh tidak ada. Kalaulah awal keberadaan Allah diawali oleh tidak ada, maka Allah perlu kepada yang menciptakannya. Karena tidak mungkin sesuatu ada dengan sendirinya. Kalaulah sekiranya Allah diciptakan, maka berarti perlu kepada yang menciptakan. Allah yang menciptakan Allah itu perlu lagi kepada yang menciptakan. Yang menciptakan Allah perlu lagi pada yang menciptakan, sampai kepada batas yang tidak ada akhirnya. Itu yang tidak diterima oleh akal. Nah, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal namanya mustahil. Ma yatawaqqafu 'alail mustahil, mustahil. Ma yatawalladu minhul mustahil, mustahil. Sesuatu yang menyebabkan perkara mustahil, maka dia adalah mustahil. Maka ada awal bagi keberadaan Allah itu mustahil. Jangan dipikirkan, dipahami saja. Karena Allah SWT berfirman, tafakkaru fi khalqi, berfikirlah kalian dalam hal ciptaan aku, tapi jangan berfikir tentang Allah. Enggak boleh. Nanti antum jadi majzu, nggak sadar diri. Lam alid wa lam ulad, aku tidak melahirkan dan aku tidak dilahirkan. Walam yakulli, dan tidak ada bagiku kufuan, tandingan, ahadun, siapapun. Siapapun tidak bisa menandingi Allah. Dalam hal apa? Dalam hal sifat Allah, dalam hal zat Allah, dalam hal perbuatan Allah. Ada 3 hal dalam tauhid: zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Kalaupunlah sama sifat kita dengan sifat Allah, itu hanya sama namanya saja. Allah mendengar, kita mendengar. Tapi mendengarnya Allah tidak sama dengan kita mendengar. Kita mendengar, ada awal mendengarnya, ada akhir mendengarnya. Kalau mendengarnya Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Coba antum dengar. Saya berangkat besok pagi ke Jakarta. Antum dengar yang pertama apa? Saya. Apa yang terakhir? Berangkat ke Jakarta. Jakarta yang terakhir. Saya awal, Jakarta yang terakhir. Kalau Allah mendengar saya berangkat ke Jakarta itu tidak ada yang awal, tidak ada yang akhir. Hebat kan? Ya Allah, masih hebat. Nah, begitu juga kalam, bicara. Kita bicara, Allah bicara. Tapi bicaranya Allah
nggak ada huruf, nggak ada suara. Hurufnya nggak ada, suaranya nggak ada. Kalau kita bicara pada huruf dan suara, kalaulah Allah bicara perlu kepada huruf dan suara, berarti Allah itu butuh ke makhluk. Huruf makhluk nggak? Makhluk. Apa bukti makhluk? Dia ada awal, ada akhir. Huruf itu ada awal, ada akhirnya. Coba baca selamat. Mana yang awal? S. Itu ada awal itu. Sebelum antum baca selamat, ada nggak huruf S? Nggak ada. Jadi kalau Allah bicara pakai huruf, berarti Allah perlu ke makhluk. Allah maha suci, tidak perlu kepada makhluk sama sekali. Dan tidak ada suara. Suara itu juga makhluk. Kalau Allah bicara pakai suara, berarti Allah butuh ke makhluk. Jadi bicaranya Allah nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya. Memang ada pembicaraan yang nggak ada huruf, nggak ada suara. Ada, yaitu ulama tauhid katakan kalamun nafsi, kata-katanya jiwa. Nah, apa yang antum pikirkan sekarang dalam hati? Coba ngomong, Haji. Ngomong sesuatu dalam hati. Ada hurufnya? Ada suaranya? Nggak ada. Nah, kalaulah makhluk saja punya ada kalam yang nggak ada huruf, nggak ada suara, bagaimana dengan Allah? Apa bedanya bicara hati makhluk dengan bicara Allah? Bicara hati makhluk masih ada awal, masih ada akhir. Tapi bicara Allah nggak ada awal, nggak ada akhir. Karena kalam itu adalah qadim sifatnya. Begitu juga tentang zat Allah. Zat makhluk terdiri daripada organ tubuh. Nah, ada arah atas, ada arah bawah, ada arah kanan, ada arah kiri. Terdiri pada organ. Kalaulah zat Allah terdiri dari organ juga, berarti Allah serupa dengan makhluk. Padahal Allah katakan walam yakulli kufuwan ahad. Nah, itu di sana sesatnya akidah Wahabi yang mengatakan Allah punya tangan. Sifat Allah juga begitu. Allah tidak bergantung kepada makhluk. Qiyamu binafsih, berdiri sendiri. Kalau kita bergantung kepada makhluk, untuk apa? Untuk adanya makhluk perlu kepada tempat. Tidak ada benda-benda yang tidak perlu kepada tempat. Setiap benda butuh kepada tempat. Kalau Allah bertempat juga di arsy, berarti Allah menyerupai makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Jadi Allah, zat Allah tidak terdiri pada organ tubuh. Kemudian sifat Allah tidak memerlukan kepada makhluk. Kemudian semuanya sifat Allah dengan makhluk hanya sama nama tapi beda hakikat. Nah, sama nama beda hakikat. Khair. Itu bayangan saja yang dibahas dalam ilmu tauhid. Wa amma takdzibuhu, adapun mendustakannya makhluk akan aku, adapun mendustakannya makhluk akan aku, faqauluhu, maka perkataannya makhluk. Apa perkataan makhluk? Laisa yu'iduni, dia Allah tidak bisa mengembalikan aku kama bada'ani, sebagaimana Allah memulai penciptaan aku. Bada'ani, memulai penciptaan aku. Jadi kata makhluk, Allah tidak mampu menciptakan kembali makhluk yang sudah meninggal. Itu berarti dia telah mendustakan Allah. Walaysa awalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati, tidaklah awal menciptakan itu lebih mudah di atasku dari mengulanginya. Tidaklah awal menciptakan bi ahwana, lebih mudah alayya, di atasku, dari mengulanginya. Dalam hadis kudusi ini
berusaha disampaikan secara logika. Kalaulah seseorang bisa menciptakan dari awal, apakah dia tidak mungkin untuk mengulanginya? Pasti. Orang yang bisa menciptakan dari awal pasti bisa mengulanginya. Dan bagi Allah tidak ada yang lebih mudah. Ini lebih sulit, ini lebih mudah. Lebih mudah mengawali daripada mengawali. Maaf, lebih mudah mengulangi daripada mengawali. Atau lebih mudah mengawali pada mengulangi. Sebetulnya mengulangi lebih mudah daripada mengawali. Tapi karena sifat kita pembosan, maka mengulangi lebih berat daripada mengawali. Sudah disusun tuh karangan, hapus, hilang. Nah, mau dibuat lagi, malas. Padahal lebih mudah mengulanginya. Nah, secara logika Allah katakan, kalau dari awal saya bisa ciptakan kalian, apakah tidak mungkin bagi saya untuk mengulangi penciptaan kalian? Hadis sahih. Qala Allah Ta'ala, kadzdzabani ibnu Adam, telah mendustakan akan aku oleh manusia. Telah mendustakan akan aku oleh manusia. Walam yakul lahu dzalik, tidak boleh ada baginya manusia demikian mendustakan. Wasyatamani, dan manusia telah mencela aku. Wasyatama, mencela, fa'ilnya dalam huwa, dianya manusia akan aku. Walam yakul lahu dzalik, tidak boleh ada baginya manusia demikian mencela. Amma takdzibuhu, adapun mendustakannya manusia, iyaya akan aku, faza'ama, maka beranggapan ia si manusia, anni, sesungguhnya aku, la aqdiru, aku tidak mampu, an u'idahu kama kana, bahwa aku mengembalikannya manusia, maksudnya setelah hancur di dalam tanah, dibangkit di mahsyar, kama kana, sebagaimana sedia kala. Itu dianggap mendustakan Allah. Wa amma syatmuhu, adapun mencacinya manusia iyaya akan aku, faqauluhu, maka perkataan manusia itu sendiri, li walad, bagi aku ada anak. Fasubhani, maha suci aku, an attakhidha sahibatan, bahwa aku mengambil pasangan, awwaladan, atau aku mengambil anak. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala punya pasangan dan punya anak. Qala Allah taala, a'dadtu, dal qalqala masuk ke huruf ta, disebut idgham mutaqaribain. A'dadtu, bukan a'dadtu, tapi a'dadtu, aku telah siapkan, li ibadi, bagi hamba-hambaku, as-salihin, yang soleh, ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak ada mata manapun, ra'at, yang pernah melihat ia. Ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak ada mata manapun yang pernah melihat ia. Wala uzunun sami'at, tidak ada telinga manapun yang pernah mendengarkannya. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di atas hati manusia. Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, Imam At-Tirmizi dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ini motivasi dari Rasulullah, bahkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Kata Allah, angkat kepala, aku sudah siapkan
sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu untuk orang-orang soleh, untuk orang-orang taat, untuk orang-orang yang mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam masa hanya 60 sampai 70 tahun, yaitu benda-benda, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlintas di hati manusia. Sekarang antum hayalkan kenikmatan tertinggi, maka setinggi kenikmatan tersebut enggak pernah ada di dalam surga, enggak pernah ada. Sekarang salah tanya nanti enggak pandai jawab. Abdullah Jabar, dalam benak antum yang paling nikmat hari ini itu apa? Kan enggak ada jawaban. Nah, enggak ada selera. Abror, PKB. Makanan yang antum bayangkan hari ini memang makan apa? Hah? Enggak ada. Sudah terputus itu, nafsunya dia hilang. Sedang persiapan kubro, fokus Quran. Enggak ada selera lagi. Ibrahim Nazofa, apa? Enggak ada. Oke, kita putuskan besok enggak jadi hari pangsit. Ya, enggak ada kenikmatan, enggak ada selera satu pun. Ceritanya pun enggak ada. Dalam musyawarah ada usulan antum besok mau makan pangsit semuanya. Pestanya enggak ada yang kebayang satu pun. Ya sudah. Nah, ini sok-sok nama itu. So nggak punya selera, tapi usulan makanan aja. Nggak ke markas boleh, nggak ke markas. Kan sudah ada ganti kemarin malam. Tadi malam ke Nurul Iman. Ya Nurul Iman kemarin kan nggak ada uang jajan. Jadi karena nggak ada uang jajan di kodo besok. Nah, jajan aja antum pikirkan masuk musyawarah di kodo. Ketika ditanya apa makanan yang nikmat yang antum pikirkan nggak tahu. Kan aneh. Khair. Jadi antum khayalkan makanan senikmat apapun selagi masih bisa dibayangin itu nggak ada di surga. Antum bayangkan pakaian selembut apapun selagi masih bisa dibayangkan oleh otak manusia, dikhayalkan oleh manusia itu nggak ada. Bagaimana seseorang membuat sekarang teknologi apa nama itu? Mereka bikin kota cerdas. Nah, itu yang mau dibuat. Kota pintar. Jadi semuanya serba teknologi. Itu di surga nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada, bukan nggak ada selevel itu, tapi nggak ada yang sebentuk itu atau yang secanggih itu. Yang ada yang lebih dari itu. Nah, lebih daripada itu. Tapi disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu hanya sekedar gambaran. Nah, supaya dibayangkan piring, meja makan, tempat tidur, makanan, bidadari, bidadara, apalagi selimut, cangkir, gelas, teko, semuanya dibahas. Teko pun dibahas. Nah, teko dibahas dalam Quran. Wa abarika wa ka'sim mimma'in. Teko sama cangkir. Ibrik, teko. Quran sampai bicara soal teko. Artinya manusia diminta untuk menghayalkan surga. Kenapa Quran sampai bicara soal
soal meja makan surga, karpet surga, teko surga, gelas surga, dibahas semuanya. Lalu manusia membaca seolah-olah nggak ada yang lengket di kepalanya tentang surga. Jadi diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghayalkan tentang surga. Nah, supaya ada minat untuk masuk. Karena seseorang kalau tidak ada hayalan, nggak ada minat. Hayalannya nggak ada, bagaimana mau ada minat? Jadi setelah ada hayalan, baru ada minat. Itu dari kemarin nama hayal punya motor ya, baru dia berusaha, baru dia beli. Dia nggak pernah terhayal di benaknya, nggak pernah terlintas. Bisa dia usahakan? Nggak mungkin. Maka Allah sebut dalam Al-Quran bagaimana kenikmatan surga supaya orang itu menghayalkannya. Begitu juga di sini. Dalam hadis ini kata Allah, "A'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sama'an wa la khatara 'ala qalbi bashar." Itu mau masuk ke mana? Surga. Seperti apakah surga di surga? Seperti apa? Seperti apa cangkir di surga? Seperti apa gelasnya? Nggak ada hayalan sama sekali. Susah. Bagaimana mau masuk? Hayalannya nggak ada. Qala Allah Ta'ala, ini fasilitas Allah berikan untuk mendapatkan surga. Idza hamma 'abdi, apabila berencana oleh hambaku bihasanatin dengan satu kebaikan, berencana walam ya'malha, dan dia tidak jadi mengamalkannya, dan dia tidak berhasil melakukannya, kebaikan hanya tinggal rencana, belum terlaksana, katabtuha lahu hasanah, aku tulis akannya rencana kebaikan baginya hamba akan satu kebaikan. Maka banyakkanlah rencana-rencana kebaikan dalam hidup. Kalaupun tidak tercapai, tetap Allah tulis satu kebaikan. Menghafal Al-Quran, ini rencananya, cita-citanya kecil sekali. Selesai 30 juz sudahlah, bagus itu, udah 30 juz. Dulu lama ada. Nah, jadi orang tuanya berencana, bersepakat, masuklah ke Darul Hijrah, hafal juz 30, selesai, boleh keluar. Selesai juz 30, keluar anaknya. Kenapa? Cita-citanya kan juz 30. Nah, orang tua antum juga sebagainya itu. Kalau udah pandai berdoa, sudahlah. Pandai berdoa itu udah selesai itu, pandai berdoa. Setiap asar udah pandai berdoa. Tahun kedua udah pandai berdoa, pulanglah. Cita-cita kecil, maka hasilnya kecil juga. Nah, maka buat cita-cita besar, tercapai enggak tercapai, katabtuha lahu hasanah, aku tuliskan akannya rencana baik baginya seseorang akan kebaikan. Maka berniat untuk melakukan kebaikan juga perlu hidayah dari Allah. Coba paksakan rencana orang lain. Coba ajak seseorang untuk bercita-cita panjang, bercita-cita tinggi. Kalau Allah nggak beri taufik, tetap nggak juga. Ya, saya cukup situlah. Sesuai kemampuan, jangan terlalu menghayal tinggi. Bukan menghayal tinggi, Nabi sabdakan, kalau kamu berkeinginan melakukan satu kebaikan, dibaringi dengan usaha yang kuat, tidak tercapai, aku tulis baginya satu kebaikan. Pahalanya berapa? Allah jawab dalam Al-Quran, Al-Hasanatu bi'asri amthaliha, satu kebaikan pahalanya 10. Itu untuk kita melakukan akannya. Niat menghafal 30 juz, selesai kubro. Niat belajar alim, sudah selesai belajar alim. Niat dakwah, sudah dakwah. Niat bangun masjid, kebangun masjid. Niat sedekah, jadi sedekah. Niat umroh,
terlaksana umroh, niat haji, terlaksana haji. Apa yang dia cita-citakan terlaksana. Katabtuha, aku tulis baginya orang tersebut asra hasanah, 10 kebaikan. Dan pahalanya satu kebaikan 10, berarti dapat dia 100 pahala. Itu minimal. Minimal itu 100 pahala. Bisa dilipat gandakan hingga 700 di'fin, 700 kali ganda. Bisa dilipatkan gandakan Allah menjadi 700 kali lipat ganda, sesuai dengan capeknya, susahnya dia dalam meraih amal itu. Kalau orang lain melakukan amal yang sama dengan amal yang dia lakukan, orang lain kurang capek, dia sangat susah, maka dia mendapatkan pahala lebih besar. Nah, hadisnya enggak? Ajruki ala qadri nasobik. Wahai Aisyah, pahalamu sesuai dengan kadar capeknya kamu. Maka antum yang menghafal Al-Quran 5 tahun itu besar pahalanya. Nah, daripada yang 2 tahun selesai. Besar pahala yang 5 tahun, apalagi yang ada yang 7 tahun, apalagi ada yang 10 tahun, apalagi yang hafal setahun sejuz. Pahalanya besar sekali. Masuk usia 12, keluar usia 42. Nah, jangan mundur, pahalanya besar. Nah, pas di wisuda meninggal. Nah, aman kan? Jadi kalau cepat menyelesaikan hafalan, syukur kepada Allah untuk mempercepat belajar alim. Kalau susah menghafal, tanamkan dalam hati, Allah senang mendengar bacaan saya. Nah, diulang-ulang, nggak bisa aja, diulang lagi. Tapi jangan dibuat target lambat pula. Saya mau Allah senang sama saya lah. Di rotan lah, kalau nggak jadi target. Nah, itu kebaikan. Coba lihat soal dosa. Bagaimana Allah perlakukan umat dengan dosa. Wa iza hamma bisayyi'atin, apabila berkeinginan, bercita-cita ia seorang hamba dengan satu kesalahan, dengan satu dosa sudah direncanakan, walam ya'malha, dan dia tidak jadi melakukannya. Dia tidak jadi melakukannya karena faktor ketahuan, karena faktor nggak ada kesempatan, karena faktor apapun faktornya. Lam aktubha alaih, niscaya aku tidak menulis akannya dosa di atasnya hamba. Fa in amilaha, maka jika dia berhasil melakukannya dosa, katabtuha, aku tulis akannya dosa di atasnya hamba, sayyi'atan wahidah, dosa yang satu. Kalau sudah Allah berikan seperti itu penilaiannya, lalu tidak masuk surga juga, itu memang dah takdirnya di Lauh Mahfuz. Kebaikan direncanakan saja dah dapat satu, sementara dosa terlaksana, dosanya satu. Jadi dosa yang terlaksana bisa diimbangi dengan rencana kebaikan. Dosa yang tidak terlaksana bisa diimbangi dengan kebaikan yang masih dalam bentuk rencana. Sementara kebaikan yang terlaksana ini bonus sebetulnya. Bonus. Lalu dia nggak bisa masuk surga. Itu luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah taala, ketika kita baca hadis ini, kita harus menaruh syukur dan gembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu lapangnya peluang yang Allah berikan kepada manusia. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
besarnya kasih sayang Allah. Semakna dengan hadis Nabi yang berbunyi rahmati ghalabat ghadabi. Murkanya aku mendahului atau mendominasi, maaf, rahmatnya aku mendominasi murkanya aku. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza ahabba abdi, apabila mencintai oleh hambaku, liqai, untuk bertemu dengan aku, ahbabtu liqa'ah, aku juga mencintai bertemu dengan dia. Wa idza kariha liqai, apabila dia benci bertemu dengan aku, karihtu liqa'ah, aku juga benci bertemu dengan dia. Bagaimana kita bisa menanamkan kecintaan bertemu dengan Allah? Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ibnu Rawahah di perang Uhud. Beliau sedang makan kurma. Kata beliau, ya Rasulullah, kalau aku syahid hari ini, apakah tempatku di surga? Nabi bersabda, iya, tempatmu di surga. Dia buang makanannya, dia maju ke medan tempur, pengen bertemu dengan Allah, senang bertemu dengan Allah. Nah, seseorang akan senang bertemu dengan Allah kalau dia tahu kebaikan Allah, kalau dia tahu kasih sayang Allah. Dan Allah berusaha memperkenalkan diri Allah ke makhluknya. Di antaranya adalah hadis yang di atas yang kita baca tadi. Itu Allah memperkenalkan dirinya. Nah, dalam hadis yang lain juga Allah memperkenalkan dirinya, ya ibna Adam, law kanat dzunubuka ila ananis sama, kalau dosamu sampai ke awan, summastaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku ampuni dosamu itu, aku enggak peduli sampai ke awan situ dosanya, asal mau dia baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ditambah lagi lebih baik. Nah, apalagi dibaca Sayyidul Istighfar 3 pagi, 3 maghrib. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa ahdika mastata' a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika la abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka Allah akan ampuni dosa hamba tersebut karena dia sudah baca Sayyidul Istighfar. Apapun bentuk istighfar yang lain, pimpinannya adalah yang tadi itu, Sayyidul Istighfar. Maka jangan mengantuk pagi baca itu, supaya hilang dosa, mudah menghafal. Makanya mengantuk itu susah menghafal, karena dosanya nggak hilang. Orang baca hilang dosanya, dia nggak hilang-hilang karena dia nggak baca-baca, dia ngangguk-ngangguk saja. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabid dunya khataya ataituka bi qurabiha maghfirah. Kalau kamu jumpa dengan aku bak kesalahan sepenuh dunia, aku terima kedatanganmu dengan keampunan sepenuh dunia. Itu Allah memperkenalkan dirinya. Maka enggak ada bahasa kecewa dengan Allah. Al-Tum Maha Baik. Nah, bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih senang menerima hamba-hambanya yang mau bertobat, hamba-hambanya yang mau kembali, lebih senang dari seorang pengendara di padang pasir yang luas membawa seekor onta, di atas itu semua perbekalannya, ontanya itu hilang. Makanannya di situ, minumannya di situ, pakaiannya di situ hilang. Dia cari kemana-mana nggak jumpa, sampai detik-detik akhir mau mati. Lalu dilihat pohon, saya mau mati di sini saja.
sandar di situ. Mudah-mudahan dijumpai mayat saya oleh orang lain karena ada pohon. Nah, ketika itu dia saking letihnya tertidur sesaat, pas dibuka matanya, onta yang dicari itu sudah ada dekat dia. Dia pegang talinya kuat-kuat. Maka dia katakan, "Ya Rabbi, anta abdi wa ana rabbuk." Wahai Tuanku, engkau benar-benar budakku, aku Tuhanmu. Nah, kebalik dia baca saking senangnya. Nah, antum hilang uang 50.000 lalu jumpa, mana kira-kira? Nah, baru 50.000 hilang di markas, nggak jadi jajan. Ketemu ternyata di kantong belakang. Cari depan nggak ada, sini nggak ada, dalam pecing semuanya nggak ada. Tabah belakang ada dia. Padahal antum nggak pernah natap uang di belakang. Tapi ketemu, gembira sekali. Kembali lagi darahnya mengalir segar. Itu baru uang kecil. Bagaimana dengan nyawanya? Harta satu-satunya ada di situ. Kembali tanpa usaha. Saking senangnya orang itu, Nabi sabdakan Allah lebih senang lagi dari itu ketika ada hamba yang kembali kepada Allah. Nah, maka tidak ada bahasa pendosa tidak bisa mendekati Allah. Maka kata Allah, dekatilah Allah dengan dosamu. Bahkan dosa bisa jadi modal untuk masuk surga. Apa bunyi ayatnya? Hah? Lupa ayatnya saya. Yang jelas disimpulkan di situ, modal untuk masuk surga dengan dosa. Bisa dosa untuk modal masuk surga. Nah, yang penting dosa yang diiringi dengan taubat. Nah, jangan sampai salah paham, nanti jadi aliran sesat lagi. Dosa yang diiringi dengan taubat, Allah akan ganti dosanya dengan kebaikan. Kalau sedikit dosanya diganti dengan kebaikan. Kebaikan sedikit atau banyak? Hah? Dikit lah. Tapi kalau dosanya banyak diganti dengan kebaikan, kebaikannya semakin banyak. Berarti modal masuk surganya dan dosa. Maka di akhirat kelak dipanggil salah seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kepada malaikat pencatat, "Wahai malaikat-malaikat, lihatkan kepada hamba-Ku itu catatan dosanya, tapi jangan lihatkan catatan dosa besarnya. Tutup dulu, dosa kecil aja lihatin." Pas lihatin dibaca semuanya. "Kamu akui itu semuanya?" "Aku akui wahai Allah." Dalam hati dia, alhamdulillah, dosa besar saya nggak ada di sini. Kalau ada bahaya ini. Mendingan saya bilang diakui saja daripada dicari-cari nanti ketemu dosa besar. Saya akui wahai Allah, dengan senang hati dia bilang itu. Saya akui wahai Allah, ini adalah dosa-dosa yang saya lakukan. Dengan senang hati. Kenapa? Dosa kecilnya cuman yang nampak, dosa besar ditutup. Kata Allah, saksikanlah semua dosa kecil yang kamu akui itu aku ganti dengan kebaikan yang sama dengan jumlahnya. Kata hamba itu, ya Allah, saya rasa ada yang tinggal dalam catatan itu. Nah, dosa besar saya belum ditulis. Maka Nabi tersenyum meriwayatkan hadis itu. Bagaimana akal manusia itu sampai ke akhirat masih begitu juga. Kalau sudah ada peluang keuntungan baru dia mengaku. Nah, itulah Allah memperkenalkan dirinya lewat Al-Quran, lewat hadis Nabi SAW. Kalau orang kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan rindu menyebut nama Allah. Sehingga disebut nama Allah itu gemetar hatinya. Allah. Enggak. Dan menyebut nama Allah itu bisa pedang jatuh dari tangannya siapa kemarin? Lupa lagi, itulah nggak menyimpan gausa dan sejarah. Jangan nama sahabat yang nggak jumpa, nama antum yang sering jumpa pun lupa. Qala Allah Ta'ala, qasamtu sholata, aku bagi solat baini wa baina abdi, antara aku dan di antara hambaku dibagi dua. Ini juga Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba dalam hal solat.
qasamtus salata, aku bagi solat, baini antara aku, wa baina abdi dan di antara hambaku, nisfaini bagi dua. Kalau puasa itu semuanya untuk Allah. Kalau solat itu dibagi dua, separuh untuk Allah, separuh untuk hamba. Wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Ini yang dibayangkan dalam baca Al-Fatihah. Sehingga di antara antum itu ada yang cocok jadi imam jahar, enggak cocok imam sir. Kalau dia jadi imam sir, laju selaju-lajunya, kita tinggal di belakang. Tak bagaimana cara baca Fatihahnya? Nah, supaya enggak laju sekali, bayangkan hadis ini ketika sholat. Fa iza qala al-abdu, apabila berkata oleh hamba, alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah katakan waktu itu, hamidani abdi, telah memuji akan aku oleh hambaku. Telah memuji akan aku oleh hambaku. Coba lihat, hambaku sedang memuji aku. Fa idza qala, apabila dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah menjawab, asna alayya abdi, telah menyanjung atas aku oleh hambaku. Maka dikatakan salat itu mi'raj orang beriman, bermunajat. Sebagaimana Nabi mi'raj untuk berdialog dengan Allah, maka salat adalah media berdialognya hamba dengan Allah. Ar-Rahmanir Rahim, dengarkan dengan telinga batin. Apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung aku. Fa idza qala, apabila membaca ya hamba, maliki yaumiddin, qala, Allah jawab, majjadani abdi. Majjada artinya memuliakan juga, memuliakan akan aku oleh hambaku. Fa idza qala, apabila membaca ya hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dan di antara hambaku. Iyyaka na'budu itu untuk Allah, akan engkau kami menyembah wahai Allah. Wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami minta tolong. Ini sudah bagiannya hamba. Nah, haza ayat ini, baini itu di antara aku dan di antara hambaku. Wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang dia mau, bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang diminta oleh hamba? Maka hamba membaca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kata Allah, haza li ibadi, haza li abdi, ini sudah semuanya untuk hambaku. Wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim, ditunjukkan jalan lurus. Jalan lurus adalah jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Di ayat yang lain Allah katakan, siapa orang itu? Minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was sholihin. Jalan para nabi, jalan siddiqin, jalan syuhada, jalan sholihin. Nah, jalan para nabi enggak bakalan bisa kita lewati. Nah, kemudian jalan siddiqin susah. Jalan syuhada pergi ke Palestina. Nah,
Tinggal jalan terakhir nih, soleh. Jalan orang soleh, jalan solihin, melakukan amal-amal soleh. Nah, kemudian setelah permohonan itu disampaikan, maka semuanya meminta kepada Allah, amin. Kabulkanlah wahai Allah. Imam mengaminkan, malaikat mengaminkan, makmum mengaminkan. Dalam baca amin pun Allah berikan bonus. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang bertepatan aminnya dengan amin malaikat, diampunkan dosanya. Nah, imam harus ngimamin solat ikut aturan Nabi, jangan buat gaya sendiri. Nah, ini mau duduk tasawuf awal, Allahu Akbar, berdiri jamaah dibuat dia. Itu dikira solat itu solat itu ibadah warisan nenek moyangnya, yang bisa dia berkreasi di situ. Nah, itu saya tadi malam itu memang betul solat Isya yang paling enggak khusyuk itu tadi malam. Nah, serasa mau diteriakin, tapi bagaimana kita dalam solat? Nah, senak dia aja buat solat. Waktu sujud ke bawah tu dekat Allahu Akbar. Bangkit waktu dari tasawuf awal ke rakaat ketiga, Allahu Akbar. Tapi dari sujud ke duduk kedua, dari sujud ke duduk tasawuf akhir panjang sekali. Ini orangnya mau sholat atau mau menipu gitu. Mau mentes apa yang konsentrasi sama enggak, siapa yang usut atau enggak. Ini sholat atau ujian. Nah, mudah-mudahan aja itu bukan imam tetap. Imam tetap dah rusak dah itu. Itu imam. Imamu domin, imam bertanggung jawab, jangan buat gaya-gaya sendiri. Rusak solat makmum gara-gara sendiri. Maghrib alhamdulillah, rakaat pertama wa duha, rakaat kedua alam nasra, persis seperti sunnah Nabi. Ada saktanya juga sedikit. Alhamdulillah, ini solat Isya ni tak ada mana dia. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haramtu zulma, aku haramkan berbuat zalim ala nafsi, di atas diriku. Wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan akannya zalim perkara yang diharamkan sesama kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah saling menzolimi. Maka janganlah saling menzolimi. Jadi sebuah kisah diriwayatkan ketika seseorang kafir, tukang zalim, pemimpin zalim, agama kafir, ketika sakaratul maut dia minta makan ikan. Jenis ikan yang diminta bukan ikan karang, bukan lauk puke yang bisa dapat di pinggir laut. Ini ikan yang jenisnya ada di dasar laut. Nah, tahu saya jenis ikan apa di situ? Nah, itu terkabul permintaannya oleh Allah. Dikabulkan. Dihalau ikan itu dari dasar laut, masuk ke nelayan, nelayan pas pula nyampe ke pelayannya, dimasak, dimakan, mati itu si kafir. Dan ada orang soleh hidup miskin, tidak sempurna kehidupannya di dunia, banyak dirugikan oleh orang lain. Tapi ketika meninggal mau minum susu saja, itu pas mau diminum tumpah, tidak bisa diminum.
Malaikat pun bingung memperhatikan kondisi dua itu. Dikatakan pada Allah, wahai Allah, bagaimana engkau menunaikan keinginan si kafir? Lalu kenapa engkau tidak tunaikan keinginan seorang hambamu yang soleh di akhir hayatnya walaupun hanya minum susu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Si kafir itu ada jasa dia. Kalau saya tidak bayar di dunia, nanti akan saya bayar di akhirat. Sementara di akhirat tidak ada jasa baik bagi orang kafir lagi. Tidak ada lagi balasan kebaikan. Maka saya mau tunaikan di dunia ini sempurna. Saya tidak mau dia bawa kebaikan ke akhirat sedikit pun, sehingga saya terhutang kepadanya. Tapi hamba yang soleh ini dia masih punya dosa satu. Saya tidak mau dia pulang ke akhirat masih ada dosa. Saya hapuskan dosa dia gara-gara keinginan yang tidak tercapai itu. Itu hakikatnya. Itu maknanya Allah enggak mau zalim. Allah tidak mau zalim. Maka lihat orang kafir itu kalau sedekah langsung naik rezekinya. Orang beriman diuji dulu. Nah, orang kafir Allah berikan semuanya. Apapun kebaikan bagi si kafir Allah bayar tunai. Karena Allah enggak ingin punya hutang dengan orang itu di akhirat. Karena Allah tidak mau menzalimi. Naam, fala tazalamu, maka jangan menzalimi satu sama lain. Allah saja sang pencipta tidak mau menzalimi hambanya walaupun yang kafir sekalipun. Innallaha laisa bidzallamin lil abid. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya siapapun itu. Kullukum dallun, setiap kalian itu sesat, termasuk yang menyesatkan orang. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku beri hidayah kepadanya, kecuali orang yang aku beri petunjuk kepadanya. Fastahduni, maka mintalah petunjuk oleh kalian kepadaku. Maka mintalah petunjuk oleh kalian kepadaku. Ahdikum, pasti aku tunjuki kalian. Maka wajib minta hidayah kepada Allah 17 kali. Sehingga Allah katakan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang dia lakukan bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena hasil dari hidayah yang dia minta 17 kali tadi. Tapi kalau sekiranya salatnya tidak memberi pengaruh, berarti dia salah dalam memintanya. Salah cara dalam meminta. Mungkin wuduknya enggak benar, mungkin takbirnya salah. Nah, ya ibadi kullukum ja'i, wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu kelaparan. Setiap kalian itu kelaparan. Illa man at'amtuh, kecuali orang-orang yang aku beri makan akannya. Fastat'imuni, maka minta makanlah kalian kepadaku. At'imkum, niscaya aku beri makan kalian. Ut'imkum, niscaya pasti aku beri makan kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arid, setiap kalian itu telanjang. Siapa yang lahir bawa pakaian? Nggak ada. Kullukum ra'in, setiap kalian telanjang. Illa man kasautuh, kecuali orang-orang yang aku kasih pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka mintalah oleh kalian pakaian kepadaku. Aksukum, niscaya aku beri pakaian kalian. Walaupun zahirnya orang tua yang membelikan, tapi hakikatnya dari Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kalian, tukhti'una, kalian melakukan kesalahan-kesalahan, bil laili wan nahar, di waktu malam dan siang. Malam kalian Pak, terima kasihlah Pak sama saya. Dah kasih hadiah ulang tahun. Uang dari mana kamu belikan? Ya uang dari bapak juga.
Untuk apa terima kasih, uang saya juga. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya bersyukur kepadamu sementara syukurnya aku itu perlu lagi kepada syukur. Karena kalau engkau tidak berikan aku orang bersyukur, maka aku tidak akan menjadi orang bersyukur. Jadi syukurnya aku itu butuh lagi ke syukur. Syukur yang itu butuh lagi syukur. Syukur itu butuh lagi udah syukur. Sehingga saya tidak mampu bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya engkau telah bersyukur. Kenapa? Merasa tidak mampu bersyukur, itulah yang bersyukur. Merasa tidak mampu melakukan ibadah, itulah beribadah. Bukan berarti tinggalkan. Mengerjakan ibadah jangan merasa beribadah. Bersyukur kepada Allah jangan merasa bersyukur kepada Allah. Memuji Allah jangan merasa memuji Allah. Karena yang menyebabkan kita memuji Allah itu adalah Allah itu sendiri. Nah, sehingga fana fillah, dia lenyap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ saja. Kalau dilanjutkan nanti sesat. Pemahamannya wihdatul wujud. Itu menyebabkan pemahaman itu muncul. Semuanya serba Allah, kita tidak berbuat apa-apa. Akhirnya dia menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasanya bahasa perasaan. Bahasa perasaan tidak bisa berbuat, semuanya dari Allah. Nah, bahasa perasaan itu jangan diungkapkan. Orang yang tidak sampai pada makam tertentu, dia akan salah paham. Akhirnya dibilang sesat. Nah, sebetulnya Imam Khalad itu tidak sesat. Siti Jenar itu tidak sesat. Nah, tapi bahasa perasaannya dipahami oleh umat, oleh muridnya belum sampai pada makam itu. Akhirnya salah paham, digunakan untuk perkara negatif. Akhirnya nggak bisa dibacok karena dia sudah menyatu dengan Allah. Kenapa Allah kabulkan keinginannya seperti itu? Karena Allah sudah janji, Ana inda zani abdi bi. Aku perlakukan dia sebagaimana dugaannya kepada aku. Karena dugaannya kepada Allah, dia sudah merasa menyatu dengan Allah, dia kebal dengan segala-galanya, Allah tunaikan. Nah, dia menganggap dia sudah keramat, padahal itu adalah istidraj. Dicarilah gurunya. Nah, diadili. Akhirnya dihukum pancung. Nah, karena pemahamannya akan menyebabkan umat sesat. Sebetulnya adalah bahasa rasa yang diucapkan yang tidak bisa dipahami oleh orang yang tidak sampai pada rasa tersebut. Nah, terus kata ulama begitu, bukan kata saya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, sesungguhnya orang yang pertama dari kalian, wa akhirakum, dan yang terakhir dari kalian, wa insakum, dan kalangan manusia di antara kalian, wa jinnakum, dan kalangan jin di antara kalian, kanu, adalah mereka semuanya, ala atqa, di atas yang paling bertakwa, qalbi rajulin wahid, hati seorang laki-laki, minkum, dari kalian. Kata ulama, aqqa rajulin minkum itu adalah hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sedemikiannya generasi awal sampai generasi akhir, kalangan jin, kalangan manusia punya hati semuanya sama, yaitu hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma zada zalika fi mulki syai'a, tidak akan menambah semuanya itu di dalam kerajaan aku sedikit pun. Enggak akan menambah. Tidak akan menambah keagungan Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Nah, itu bukti Allah tu enggak perlu dengan amal kita. Lau anna awwalakum, sesungguhnya awal di antara kalian, wa akhirakum, yang terakhir di antara kalian, wa insakum, manusia di antara kalian, wa jinnakum, jin di antara kalian, kanu, adalah mereka, ala, di atas, afjari qalbi rajulin wahid,
yang paling curang, yang paling durhaka hati seseorang di antara kalian? Kata ulama ini masukkan itu hatinya Abu Jahal atau Fir'aun. Ma naqasa zalika, tidak mengurangi demikian dari kerajaanku sedikit pun. Itu Allah memperkenalkan dirinya. Jadi kalaupun seluruh manusia, seluruh jin, generasi pertama sampai manusia terakhir hatinya sama dengan hati Abu Jahal semuanya, enggak ada satupun yang menyembah Allah, sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah. Ya ibadi wa hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Itu walaupun hadisnya panjang tapi kalimatnya berulang-ulang. Jikalau adalah orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir, manusia di antara kalian, jin di antara kalian, kaum mereka berdiri semuanya fi sa'idin wahidin, di dalam satu tanah lapang. Fi sa'idin wahidin, dalam satu tanah lapang. Fasa'aluni, lalu mereka meminta kepadaku. Lalu mereka meminta kepadaku, semuanya memberikan permintaan, terserah apa saja. Mau minta dia kekuasaan 1.000.000 kali dunia, satu orang satu misalnya. Seluruhnya mulai dari Nabi Adam sampai umat terakhir, kalangan jin dan kalangan manusia meminta kepada Allah apapun yang dia minta. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, lalu aku berikan kepada setiap manusia akan permintaannya. Ma naqasa dzalika mimma indi, tidak akan mengurangi demikian semuanya dari kekayaan yang ada di sisiku, sedikit pun enggak kurang dari milik Allah. Illa, kecuali kama yang kusul mikhyatu, sebagaimana mengurangi oleh jarum idza udkhilal bahar, apabila dimasukkan ke dalam laut. Ambil jarum, celupkan di tepi berok itu, angkat airnya. Nah, yang lengket di jarum itu semuanya keinginan manusia yang telah diberikan tadi. Nah, sisanya masih ada kekayaan Allah. Ini Allah ingin menunjukkan betapa kayanya Allah. Yang tadi Allah ingin menunjukkan betapa tidak butuhnya Allah dengan amal manusia. Hadis kedua menunjukkan betapa kuatnya Allah, tidak pengaruh dengan maksiatnya manusia. Bagaimana anggapan antum kira-kira kalau kita datang ke rumah seseorang, apapun yang diminta dikasih? Apa anggapan antum? Itu yang perlu motor ambillah, bawa pulang. Membawa mobil bawa. Surat tanah mau ambil. Membawa kulkas ambil semuanya. Apa yang mau kalian nampak sini ambil, bawa semuanya. Itu kata seorang tua rumah. Rumah ni kalau perlu ambil saja. Itu kalau ada tuan rumah yang ngomong begitu dan terbukti, antum anggap dia orang apa? Antum kebayang apa kekayaan bapak ini? Paling kaya sedunia mungkin. Tapi ketika Allah berbicara tentang hal ini, ada kebayang dan benak kita Allah itu maha kaya. Itulah makna firman Allah, itulah makna nama Allah Al-Ghani, zat yang maha kaya. Bagaimana kayanya? Allah jelaskan, Allah beritahukan kepada kita dalam hadis ini. Apapun permintaan kalian, seluruhnya ditunaikan oleh Allah, enggak kurang sedikit pun. Kurang ada, cuman seperti air yang nempel di ujung jarum kalau dicelup ke dalam laut. Berarti betul-betul kaya Allah itu. Nah, oleh karena itu banggalah menjadi budak-budak Allah. Dengan bertugas selalu mengajarkan kitab-kitab Allah, menyampaikan amanat Rasul-Rasul Allah. Karena majikan yang kita punya itu sangat kaya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya amalukum uhsiha lakum, hanya saja dialah amal-amal kalian, aku menghitungnya lakum, untuk kalian. Bukan untuk aku hitung memang, tapi untuk kalian.
summa uwaffikum, kemudian aku akan bayar lengkap, aku akan tunaikan semuanya akan kalian akannya amal. Faman wajada khairan, maka siapa saja yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, hendaklah memuji Allah. Berarti selesai solat, assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah, itu tak ada masalah, bukan bid'ah, itu dalilnya. Selesai sedekah, alhamdulillah. Selesai perbuatan baik, alhamdulillah. Selesai mengaji, alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalik, siapa saja mendapatkan selain demikian, Allah tidak mau katakan dosa, dengan bahasa sopan Allah katakan siapa saja mendapatkan amalnya tidak seperti itu, fala yalumanna, jangan dia cela kecuali diri sendiri, salahkan diri sendiri, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih. Cukup. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dituntut oleh Allah. Satunya dia orang yang menjanjikan atau memberikan pekerjaan tapi tidak dibayar. Yang ketiga. Nah, bagaimana ada beberapa perusahaan yang mau dijanjikan tapi memang perusahaan itu tidak, misalnya tidak subkon, supplier, dan dia belum dibayar juga. Akhirnya si karyawan ini memang tidak terbayar bisa setahun, bisa 2 tahun, itu bagaimana? Lalu yang kedua, tentang mempertahankan harta seperti yang dibahas minggu kemarin. Mempertahankan harta, ada suatu kisah, dia membeli sebuah rumah, tapi rumah itu dibelinya atas nama ibu angkatnya. Ibu angkatnya meninggal, anak-anaknya merebut itu harta karena dia tidak punya pegangan. Akhirnya dia bingung mempertahankan, bagaimana tidak dipertahankan. Nah, ini hukumnya kalau kita tetap mempertahankan dan akhirnya meninggal, itu hukumnya. Lalu yang ketiga, ada saya pernah dengar ketahuan yang berkata saya, kalau suatu kaum itu semuanya menyembahku, maka akan kuhancurkan kaum itu dan bikin kaum yang baru. Nah, itu begini. Apa itu benar? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. 3 orang yang Allah tuntut langsung di akhirat kelak. Yang ketiga, orang yang tidak membayar gaji karyawan setelah menunaikan pekerjaan. Itu tidak dibeda-bedakan apakah dia mempekerjakan atas nama pribadi atau mempekerjakan atas nama perusahaan. Tetap sama hukumnya. Cuman hanya saja kalau dia adalah orang tengah, dia tidak bisa menggaji kepada orang di bawahnya dikarenakan tidak diberikan oleh orang di atas. Dia nggak bertanggung jawab. Dia bisa menjawab di akhirat kelak, tapi Allah tetap menuntut dia. Kenapa kamu nggak bayar gaji karyawan? Wahai Allah, saya cuma perantara. Nah, bagaimana saya mau bayar orang yang nyuruh saya mempekerjakan itu nggak bayar? Maka Allah akan tuntut. Yang pertama, dia ditanya juga, tapi dia bisa menyelamatkan dirinya kalau betul dia nggak bayar karena tidak dikasih oleh atasannya. Tapi tetap aja dia berhadapan dengan Allah di akhirat kelak. Tapi ada kemungkinan dia selamat. Kenapa? Karena bukan kesalahan dia. Nah, bukan kesengajaan dari dia, tapi lantaran uang pembayarannya tidak dikasih oleh yang menugaskannya. Tapi tetap aja hadis itu tidak berubah. Dia akan langsung dituntut oleh Allah. Tapi ada yang bisa selamat, ada yang tidak. Yang kedua,
seseorang yang mempertahankan harta seperti itu pun, seperti yang kita bahas minggu lalu, pahalanya syahid kalau meninggal. Pahalanya syahid kalau meninggal. Tapi mempertahankan itu bukan wajib dari agama. Dia bukan hukumnya wajib, tapi hukumnya boleh. Walaupun hadisnya hadis perintah, tapi itu adalah hukum boleh. Memang menurut kaidah usul, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu wajib. Tapi ada pengecualian-pengecualiannya. Nah, di antaranya itu bukan perintah wajib. Kalau perintah wajib, dia tidak membela harta bendanya, dia akan dosa. Tapi itu adalah saran. Tapi fadilahnya besar mati syahid. Tapi di balik itu semua ada lagi yang lebih baik, yaitu memaafkan. Nah, itu lebih baik, lebih besar pahalanya, lebih besar daripada syahid. Nah, maka kita katakan kemarin, likulli rijal maqam. Setiap orang itu ada maqamnya. Apakah dia sudah sampai maqam memaafkan, atau dia baru di maqam meminta, maqam menuntut. Jangan paksakan diri untuk menempati makam orang lain. Nah, itu sama dengan memakai sepatu ukuran orang lain. Dia akan menemukan kesusahan. Yang ketiga, hadis Nabi yang mengatakan, kata Allah, kalau sekiranya seluruh umat ini taat kepada Allah, maka Allah akan hancurkan umat itu. Allah akan ganti dengan generasi berikutnya yang berbuat dosa lalu minta ampun kepada Allah. Itu hadisnya betul, hadis Nabi SAW dan hadis Qudsi berbicara tentang hal tersebut. Itu hadis berbicara tentang bagaimana memotivasi kepada umat untuk tidak putus asa dari rahmat Allah. Itu hadis dibacakan untuk orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat. Itu hadis dibacakan bagi orang-orang yang sudah melakukan dosa, yang sudah putus asa dari rahmat Allah. Kata dia, saya nggak ada harapan lagi. Semua dosa sudah saya buat, mana mungkin ada tobat untuk saya. Saya aja nggak bisa memaafkan diri saya sendiri, bagaimana dengan Allah. Nah, baru hadis tadi. Nah, dan hikmahnya apa? Hikmahnya supaya Allah menunjukkan kepada umat dua sifat Allah, sifat pemaafnya dan sifat kasih sayangnya. Kalau semuanya orang taat, enggak nampak sifat pemaafnya Allah. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pengampunnya itu enggak nampak kalau enggak ada orang buat dosa. Dan itu kan andai itu enggak terjadi. Nah, andai itu tidak terjadi. Buktinya di zaman Nabi, Allah pilih setiap sahabat itu sebagai sampel pelaku dosa untuk diikuti. Dan itu tidak mengurangi harga diri seorang sahabat. Yang mencuri ada satu laki-laki, satu perempuan. Yang berzina ada satu laki-laki, satu perempuan. Yang hobi mabuk ada satu dari laki-laki. Kemudian yang khilaf itu juga ada salah seorang pedagang kurma, lalu ada wanita beli kurma. Dikatakan di dalam ada yang lebih bagus. Masuklah wanita itu ke dalam, dia cium dia. Nah, baru dia merasa bersalah, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku berbuat begini. Pertama dia datang pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar, sudah diam, tutupi dosa kamu, tobat pada Allah. Enggak senang dia, datang pada Sayyidina Umar, masih merasa bersalah. Sayyidina Umar juga jawab yang sama, diam saja, tobat pada Allah, tutup dosa kamu. Akhirnya dia jumpa dengan Nabi, enggak bisa tidur ya dengan dosa itu. Nah, kenapa dibuat sahabat contoh seperti itu? Supaya hari ini menjadi contoh bagi umat, kalau terlibat dosa buat seperti sahabat tadi. Gak bisa tidur kalau belum selesai. Nah, akhirnya Nabi marahi dia.
Kamu bagaimana mengkhianati seorang pejuang di jalan Allah? Suaminya pergi berperang, istrinya kamu cium. Akhirnya turun firman Allah yang berbunyi, watbi'is sayyatal aqimis salata tarafain nahari wa zulafam minal lail fa innal hasanat yuzhibinas sayyiat dzalika dzikra. Nah, kata sahabat tu, ya wahai Nabi, apakah ayat ini untuk saya saja? Kata Rasul, bukan, itu bukan untuk kamu saja, itu untuk umatku semuanya. Nah, jadi dibuat di kalangan sahabat itu di zaman Nabi, hidup zaman Nabi, semua dosa dibuat. Nah, semua dosa dibuat. Bukan untuk merendahkan diri sahabat, tapi Allah pilih satu sahabat itu contoh bagi umat. Nah, kalau kamu terlibat dosa ini contohnya nih. Kalau kamu terlibat contoh ini dosanya. Kamu terlibat dosa ini contohnya. Kamu laki-laki ini contoh laki-laki. Kamu perempuan ini contoh perempuan. Tapi tidak Nabi buat contoh wanita mabuk. Nah, karena memang zaman sampai sekarang kan yang mabuk itu laki-laki yang banyak. Maka contohnya laki-laki saja. Tapi kalau zina dua, laki satu, perempuan satu. Kedua-duanya dirajam. Nah, dirajam namanya Sayyidina Ma'iz, yang wanita namanya Imratu apa gitu. Semuanya disolatkan oleh Nabi SAW. Nah, itu zaman Nabi, apalagi zaman setelahnya. Itu kan bahasa andai kata, sekiranya, dan dia tidak akan terjadi. Khair insyaallah. Silakan Bapak, masih ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkait dengan beberapa kisah sebelumnya mengenai orang kafir yang beramal kemudian dibalas dalam surga Allah. Kemudian bagaimana kisahnya, hukumnya secara syariat ketika seorang muslim bermuamalah dengan orang kafir, sementara nanti di mahkamahnya Allah akan ada penuntut asal muamalah, karena muamalah ini memang diselesaikan dengan orang yang bersangkutan, bukan dengan Allah. Sementara dia bermuamalah dengan orang kafir. Bagaimana jika sebaliknya, jika orang muslim ini berhutang dengan orang kafir, atau sebaliknya orang kafirnya berhutang dengan seorang muslim? Penyelesaian apakah sama dengan muslim penyelesaian? Kemudian bagaimana jika seseorang membuat muamalah dengan orang kafir, cuma dia juga tidak punya lagi akses atau hubungan untuk menyelesaikan muamalah tadi dengan orang kafir yang dimaksud? Bisa jadi dia tidak bertemu atau tidak ada jalur buat bertemu penyelesaian muamalahnya dengan orang kafir tersebut semasa di dunia. Cara dia menyelesaikan di dunia itu bagaimana? Cara syariat. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Bermuamalah antara muslim dan kafir itu tetap dengan hukum yang sama. Nabi SAW berhutang kepada Yahudi Madinah dengan menggadaikan baju besinya, dan hutang itu dibayar oleh keluarga Rasul, dan baju besi itu ditebus oleh Sayyidina Ali setelahnya, bukan dihilangkan begitu saja, tidak. Bahkan ada salah seorang menghutangi Rasul, lalu dia datang pada waktu yang tidak tepat, pada waktu yang tidak semestinya, belum waktunya membayar. Tapi dia menghardik Nabi SAW. Ketika Nabi dicaci maki, tidak mau bayar hutang, tidak tepat janji dan sebagainya, akhirnya Sayyidina Umar marah. Maka laki-laki ini bikin takut, jadi takut gara-gara Sayyidina Umar marah. Nabi panggil Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Umar, bukan begitu caranya. Tapi kamu suruh dia meminta utang secara baik, kamu suruh saya membayar utang secara baik, itu baru adil. Sekarang coba kamu bayarkan utang saya sama dia,
dan tambah sekian. Kenapa dilebihkan sekian? Kata Rasul, itu pengganti kamu sudah buat dia takut. Nah, artinya Islam menjaga aturan muamalah sesama muslim dengan sesama non-muslim dengan cara yang sama, tidak ada bedanya. Dan penyelesaian di akhirat juga dengan cara yang sama. Tapi bagaimana kalau sekiranya yang berhutang di akhirat itu adalah orang muslim kepada orang kafir? Apakah ada dia peluang untuk mendapatkan surga gara-gara dia punya berhutang gitu? Kata Allah, misalnya kata orang kafir itu, wahai Allah, dia berhutang ke saya tidak memaafkannya, saya minta surga sebagai balasannya. Tapi karena Allah sudah menjanji bahasanya orang kafir itu tidak akan mendapatkan surga, dan Nabi SAW juga sudah memberikan rekomendasi, jaminan bahasanya umatku yang berhutang karena keperluan kehidupan, lalu dia berniat membayarnya dan tidak sempat lalu meninggal dunia, kata Rasul, saya akan bayar hutangnya. Artinya di akhirat. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala sudah menata semuanya ini di Lauh Mahfuz, bahasanya akan ada seorang muslim akan terhutang dengan orang kafir dan dia tidak sanggup membayarnya. Jangan sampai si kafir ini menuntut muslim di akhirat, menyebabkan Allah tidak adil nantinya kalau tuntutannya tidak didengar. Maka Allah akan memberikan kepada si kafir tersebut kelebihan rezeki asbab hutang yang tidak dibayar oleh si muslim. Itu bentuk kasih sayang Allah. Nah, sehingga besok di akhirat kelak, mana hutang saya? Kata Allah, waktu itu kamu ingat? Nah, waktu itu kamu hampir ketabrak tapi enggak jadi. Waktu itu hampir kecolongan, kecurian tapi kamu terbangun. Itulah yang saya buat untuk menyelamatkan, untuk sebagai pembayar hutang seorang muslim kepadamu. Kira-kira itu redaksi bahasanya untuk kita pahami bahasanya sesuatu yang sudah Allah tetapkan itu tidak akan pernah berubah dengan skenario apapun. Jadi ada satu yang Allah buat sehingga si kafir ini menerima bahasanya itulah pembayar hutangnya yang sudah dia terima di dunia dulu. Sehingga amalan orang kafir itu kalaupun sekiranya tidak terbayar atau si kafir tidak merasa menerima bayarannya, Allah gambarkan, Nabi gambarkan dalam hadis yang lain bahasanya amal baiknya orang kafir itu seperti fata morgana. Nah, dibayangkan seperti itu. Ya Allah, saya pernah bersedekah, saya pernah bantu ini, tapi kenapa saya tidak mendapatkannya? Kata Allah, itu amalan kamu, ambillah. Dilihat, oh iya nampak. Datang dari ke situ nggak nampak lagi, nampaknya di belakang. Bagi lagi ke belakang nggak nampak, nampaknya di depan. Nah, begitu dibuat dalam hadis yang lain. Yang pada intinya Allah tidak akan pernah memasukkan orang kafir ke dalam surga karena tuntutan-tuntutan hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum. Kemudian kalau sekiranya hari ini kita punya hutang sama non muslim dan kita tidak jumpa, untuk penyelesaiannya kita sedekahkan saja ke tempat sosial. Nah, ke bantuan sosial atas nama orang kafir tersebut. Kan biasa orang kafir juga bantu sosial untuk pembangunan jalan dan sebagainya. Kita bilang nih untuk nama, ini saya sumbangkan untuk nama David gitu, atau untuk nama siapa nama-nama mereka itu. Nah, itu cara penyelesaiannya. Sama dengan orang muslim juga. Orang muslim kita punya hutang, kita mau bayar tapi nggak jumpa lagi, kita sodakoh ke masjid untuk dia. Nah, tidak akhirat kelak dia akan terima amal itu dan dia tidak akan tuntut kita, insya Allah. Itu yang diajarkan oleh para ulama, menyelesaikan muamalah dengan orang-orang yang tidak kita jumpai lagi. Khair, insya Allah. Cukup, mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi.